Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut negaranya akan mengambil alih jalur Gaza, merelokasi 2 juta warga Gaza, dan membangun Riviera of Middle East. Warga Palestina di Gaza akan dipindahkan ke negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania. Pernyataan Trump itu menuai kecaman dari Palestina dan negara-negara Arab. Rencana Trump itu juga mendapat penolakan dari Mesir dan Yordania termasuk Arab Saudi. Lantas mungkinkah rencana Trump mengambil alih jalur Gaza dan membangun Riviera of Middle East ini terwujud? Untuk membahasnya sudah hadir melalui sambungan Zoom Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan pengamat hubungan internasional Presiden University Sigit Andi Rahman. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Mas. Baik, saya ingin ke Pak Hidayat terlebih dahulu. Pak Hidayat, ini ketika Anda melihat ada rencana Trump yang luar biasa mengejutkan, ini Anda juga bereaksi cukup keras. Silakan pandangannya Pak Hidayat. Baik, tadi dalam judul besar Anda dikatakan bukan rencana tapi betul, mimpi. Gitu ya. Tapi mimpinya mimpi dari Presiden Trump. Mimpi yang merepotkan dunia karena dia agaknya masih mempergunakan logika yang berlaku dengan dirinya. Dia bukan penduduk asli Amerika, dan dia dan teman-temannya datang ke Amerika. Di sana ada penduduk aslinya orang-orang dari India, dan kemudian mereka melakukan cara-cara ethnic cleansing dan kemudian berdirilah negara mereka. Agaknya logika itu masih ingin mereka bawa ke Palestina, ke Gaza. Tapi jelas berbeda antara suku Indian dan juga suku atau warga Palestina. Suku Indian melakukan perlawanan, tapi mereka kemudian dikalahkan. Sementara Gaza telah membuktikan bahwa lebih dari 1,5 tahun digempur luar biasa oleh Israel dan dengan senjata-senjata Amerika Serikat yang diberikan oleh Joe Biden, dan sekarang akan ditambah lagi oleh Donald Trump, ditambah senjata-senjata dari sekutu Amerika dan sekutu Israel. Tapi ternyata Gaza bukan hanya menang, Gaza bukan hanya tetap eksis, tapi Gaza membuktikan bahwa merekalah pemilik tanah, merekalah penduduk asli dan yang berhak untuk berada di sana. Karena begitu ada kesempatan untuk kembali ke tempat tinggal mereka, terjadi gencatan senjata ini, lebih dari 1 juta massa berjalan begitu luar biasa dari Gaza Selatan menuju Gaza Utara, sekalipun mereka tahu Gaza Utara kondisi semacam itu. Sementara di Israel, airport Ben Gurion itu sangat dipenuhi oleh warga Israel yang ingin meninggalkan kawasan Israel karena mereka tahu bahwa Israel memang bukan tanah air mereka, karena begitu ada sedikit ancaman mereka langsung meninggalkan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa mimpi itu adalah mimpi buruk yang sekalipun disampaikan oleh seorang presiden begitu seriusnya sampai dia menghubungi secara langsung Raja Jordania, Presiden Mesir. Tapi kali ini Donald Trump mendapatkan perlawanan yang luar biasa sangat jelas. Bahkan Raja Jordan mengatakan siap perang bila ini diberlakukan. Siap perang dengan Israel bila dipaksakan terjadinya relokasi dan atau pengusiran warga Gaza. Presiden Mesir mengatakan bahwa kalau ini dipaksakan maka perjanjian damai dengan Israel akan sangat berbahaya. Saudi dengan jelas mengatakan, bahkan subuh hari waktu Saudi Arabia, Saudi dengan tegas mengatakan yang dikatakan oleh Trump itu tidak benar ketika Trump mengatakan bahwa Saudi tidak menginginkan adanya negara Palestina, yang inginkan adalah damai. Saudi mengatakan tidak benar. Saudi mengatakan bahwa Saudi menegaskan sikapnya yang konsisten membela bangsa Palestina merdeka, dan karenanya menolak segala bentuk upaya ethnic cleansing, memindahkan warga Gaza dari negaranya ke tempat yang lain. Bahkan ketika kemudian Netanyahu mengatakan bahwa Saudi bisa menerima warga Palestina karena tanah Palestina, tanah Saudi sangat luas, anggota Majelis Syuro Saudi dengan tegas langsung menjawab, kalau logikanya demikian maka lebih baik Amerika segera menerima warga Israel karena tidak ada yang menolak kedatangan warga Israel ke Amerika Serikat, dan kemudian mungkin akan ditempatkan di Alaska, maupun ditempatkan yang lain termasuk Greenland. Bila itu akan diinginkan, pasti itu tidak akan ada penolakan. Berbeda dengan kalau warga Gaza dipindahkan ke Saudi. Saudi menolak, dan yang terutama adalah warga Gaza, warga Palestina menolak. Seperti yang tadi telah Anda sampaikan, bukan hanya Presiden Palestina Mahmud Abbas, tapi seluruh kelompok perlawanan di Gaza mengatakan menolak dan tidak ingin itu diberlakukan, karena sekali lagi kalau itu dilakukan artinya adalah bukan hanya cleansing, tapi itu memudahkan rencana Israel untuk menghadirkan penjajahan yang mewujudkan negara Israel Raya,
dan itu sesuatu yang pasti ditolak oleh seluruh perlawanan dari bangsa-bangsa di Palestina. Dan uniknya, baru kali ini seluruh negara Arab yang tergabung dari Liga Arab semuanya menyatakan penolakan terhadap rencana Donald Trump. Seluruh Uni Eropa menyampaikan penolakannya. Bahkan seluruh anggota Dewan Keamanan Tetap PBB kecuali Amerika Serikat semuanya menolak mimpi daripada Donald Trump itu. Mimpi buruk ini mudah-mudahan Donald Trump segera terbangun untuk kemudian menyadari bahwa maslahat bagi Amerika, American first, bukan menghadirkan ethnic cleansing, bukan menghadirkan permasalahan yang Donald Trump ditarik oleh Netanyahu untuk semakin masuk ke dalam pusaran konflik di Gaza ini. Mestinya Donald Trump memahami ini, sekalipun dia dibayari kampanyenya oleh lobby Yahudi, tapi mestinya dia menyadari bahwa sebagai Presiden Amerika Serikat, dia adalah presiden yang mestinya menjaga kepentingan bangsa Amerika. Maka penolakan di Amerika sekarang juga sangat luas, bahkan masuk di Kongres sendiri. Sudah muncul inisiatif untuk menghadirkan impeachment terhadap Donald Trump, karena yang dilakukan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum internasional, sesuatu yang akan menghadirkan cleansing, sesuatu yang akan menghadirkan madarat atau hal yang tidak bermanfaat bagi Amerika Serikat sendiri. Baik. Ya, ini penjelasan yang luar biasa lengkap dari Pak Hidayat. Biarkan Donald Trump tetap dengan mimpinya, begitu ya. Nah, saya ingin ke Mas Sigit. Mas Sigit, ini ketika Donald Trump bermimpi mengambil alih jalur Gaza, kemudian merelokasi 2 juta warga Gaza di situ, kemudian mendirikan atau membangun Riviera of Middle East. Nah, mungkin Anda bisa menjelaskan dari 3 hal ini, mengambil alih Gaza, merelokasi, dan membangun Riviera itu. Oke. Ya, jadi Riviera of Middle East itu ya impian bahwa Gaza itu yang terletak di pantai akan dibuat seperti sebagaimana wilayah pantai dari Marseille sampai di Prancis hingga sampai Italia, yang di situ turis, kosmopolit, orang bisa datang, dan harapannya dengan semacam itu akan kedamaian itu namanya terjadi. Riviera juga Riviera, ya. Tapi hal ini sebenarnya Donald Trump pertama memang orang yang unik, kontroversial secara pribadi. Dia itu sangat ingin selalu men-challenge atau menantang hal-hal yang biasa. Tapi saat yang bersamaan dia memang sangat fokus dengan tujuannya, dan salah satu capaiannya adalah gencatan senjata, dan ini kita perlu angkat topi dalam hal ini. Tapi ketika proposal ini muncul, sebenarnya kita bisa melihat sebenarnya proposal ini bisa menghancurkan capaian yang sebelumnya. Itu yang kita sangat khawatirkan, bahwa memindahkan warga Gaza ke luar Gaza bukan hanya menjadikan konflik ini terus di Timur Tengah, tapi justru akan meluas ke wilayah yang lebih luas, dan yang paling sebenarnya ini yang tidak ingin Donald Trump capai adalah melibatkan Amerika di konflik ini. Gaza mungkin hanya 360 km persegi setengah dari Jakarta. Warganya juga 2 juta. Tapi tadi Pak Hidayat Nur Wahid juga mengatakan bahwa ini bukan orang biasa. Artinya bahwa militansi mereka itu sangat sudah teruji. Kita lihat di video yang viral beberapa hari ini dari Maria Hanun. Dia bilang bahwa silakan mau mengontrol dunia, menguasai dunia, tapi tidak Gaza. Jadi artinya bahwa meskipun Trump mengatakan tidak akan mengirimkan pasukan ke Gaza, itu dan Gaza sangat real, masih Hamas memang melemah, tapi kekuatannya masih eksis. Artinya merelokasi warga Gaza, membangun kembali dan mengontrol itu tidak akan mungkin bisa tercapai kecuali dengan kekuatan militer. Dan ini sebenarnya sejak awal bertentangan dengan tujuan politik atau kebijakan luar negeri dari Trump. Baik, dengan reaksi dari negara-negara Timur Tengah yang begitu satu padu ya, menyatakan penolakan, terus pengecaman terhadap Donald Trump ini. Anda melihatnya ketika memang mimpi Trump ini apakah memang dapat mengganggu stabilitas di Timur Tengah, tapi dijawabnya nanti usai jeda. Tetaplah di Kabar Petang. Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita mengenai mimpi Trump yang ingin mengambil alih Gaza. Saya ingin ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, ini ketika tadi Anda katakan bahwa warga Gaza ini berbeda dengan warga kulit putih atau warga Indian gitu ya. Apa sebetulnya membuat warga Gaza ini spesial sehingga mempertahankan tanah airnya walaupun tadi dengan penyerangan yang luar biasa dari kekuatan militer Israel pun selama lebih dari setahun tidak bisa membuahkan hasil apapun. Kemudian ketika kita lihat bahwa Trump ini ingin merelokasi tanpa kekuatan militer. Mungkin Anda dapat menggambarkan dan menceritakan kenapa warga Gaza ini spesial
Pak Hidayat, silakan. Ya, warga Gaza saya kira bisa kita rujukkan kepada warga Indonesia ketika mereka berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Ada istilah yang pasti amat sangat diketahui, ada istilah serangan umum 1 Maret tahun 1948 yang lalu. Kalau ukurannya adalah jumlah senjata, personil itu pasti tidak berimbang. Tapi mengapa kemudian para prajurit kita, para pahlawan bangsa melakukan serangan 1 Maret? Karena mereka yakin bahwa merekalah pemilik Indonesia, merekalah bangsa yang berhak merdeka, mereka berhak untuk mengusir penjajah Belanda, dan kemudian itu menjadi salah satu tonggak daripada kemenangan Indonesia. Warga Gaza juga mirip dengan semacam itu. Mereka adalah penduduk asli Gaza, mereka berhak untuk hidup di Gaza, mereka ingin mengkoreksi seolah-olah dunia ini sudah melupakan Gaza, seolah-olah pasti Gaza dikalahkan dan kemudian pastilah semua mimpi dan atau klaim Israel bisa diwujudkan. Dan bahkan seminggu sebelum tanggal 7 Oktober itu, Netanyahu memberikan pidato di sidang umum PBB. Dia membawa peta. Dalam peta itu sama sekali tidak ada nama Palestina, tidak ada nama Gaza, semuanya adalah Israel. Artinya dalam keinginan klaimnya Netanyahu, Israel sudah menguasai seluruh kawasan Palestina yang di dalamnya ada Gaza. Mereka ingin melakukan pembuktian bahwa Palestina masih ada, Gaza masih ada, perjuangan kemerdekaan mereka lakukan, dan terjadilah itu. Berikutnya dari sisi agama, pastilah mereka sebagai warga yang berada di kawasan Palestina, di mana di Palestina ada Masjid Al-Aqsa. Mereka tidak ingin bila Masjid Al-Aqsa kemudian menjadi terkuasai sepenuhnya oleh Israel dan kemudian dihancurkan Masjid Al-Aqsa dan diubah menjadi Solomon Temple, sesuatu yang ingin menjadi klaimnya Israel, tapi itu pasti ditolak oleh umat Islam, khususnya umat Islam yang ada di Palestina, di dalamnya ada Gaza. Karenanya semakin membuat mereka semakin militan untuk mempertahankan eksistensi mereka, mempertahankan tanah dan perjuangan mereka, dan terbukti mereka bisa mengalahkan konspirasi global yang dipimpin oleh Israel dan juga oleh Amerika Serikat itu. Baik, dan ini yang menjadikan warga Gaza ini adalah warga yang spesial. Saya ingin ke Mas Sigit. Mas Sigit, ini ketika kita berbicara bahwa Donald Trump ini kan ketika kita soroti di awal dia menginisiasi gencatan senjata, kemudian gencatan senjata itu terwujud. Tapi di akhir kok mimpi Trump ini jadi mengambil alih Gaza ini. Apa sebetulnya yang ada di pikiran Trump kalau menurut analisis Anda? Oke, baik ya. Kalau secara personal memang Trump ini kan sangat unpredictable gitu ya. Jadi memang mungkin sangat selalu ingin menciptakan sesuatu yang baru, solusi, tapi memang jadi membuat kebijakannya sangat tidak sulit diprediksi. Kalau saya melihat bahwa proposal ini sebenarnya sebagai bagian dari mungkin kartu yang dimainkan oleh Trump untuk bisa membawa Netanyahu untuk berunding atau mengadakan gencatan senjata. Tapi kita lihat bahwa hal itu sebenarnya proposal ini bertentangan dengan dua hal yang ingin dicapai oleh Trump. Yang pertama yaitu Israel itu diterima oleh negara Arab di Timur Tengah. Yang kedua, American First itu adalah bahwa mengurangi keterlibatan militer Amerika di konflik-konflik di luar sana. Dan yang pertama bahwa kita lihat reaksi dari negara-negara tetangga, negara-negara Arab sudah sama sekali menolak. Lalu yang kedua bahwa tidak bisa merelokasi warga Gaza tanpa kekuatan militer, itu yang tentunya akan bertentangan dengan American First. Jadi menurut saya memang salah satu karakter Trump yang banyak oleh para ahli teliti adalah meskipun dia sangat percaya diri, dia itu juga sangat dominan dan sangat tertutup oleh informasi. Jadi mungkin mimpi-mimpi itu tidak cukup mendapat informasi yang tentang bagaimana kondisi di lapangan. Jadi ada kontradiksi di sana. Ya. Baik, terus kan juga semangat untuk membuat Riviera of Middle East tadi kan. Betul. Ketika Anda katakan bahwa ini adalah garis pantai yang berada dari Prancis sampai Italia dan itu menjadi sebuah destinasi wisata yang luar biasa. Nah, Trump kan ingin mewujudkan itu di garis pantai Timur Tengah tadi. Ya. Pendapat Anda silakan. Jadi tiga hal yang pertama tadi bertentangan dengan tujuan politik luar negeri, kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Yang kedua, dalam segi praktisnya itu secara teknis sangat tidak mudah, secara logistik sulit, investasi secara ekonomi juga investasi yang cukup besar. Ini bukan sekedar membuat sebuah turis resort di sebuah tanah yang terbuka ya, tapi ini adalah tempat yang penuh konflik.
Jadi investasinya sangat besar, jadi sangat tidak praktis. Yang terakhir, dan ini yang sangat penting, bahwa ini tidak legal. Karena 146 negara dari 193 anggota PBB mengakui kedaulatan Palestina di West Bank, di tepi barat dan Gaza. Artinya ketika Amerika mau mengontrol Gaza, artinya sudah melanggar kedaulatan Palestina, dan itu sudah merusak sendi-sendi sistem internasional yang kita bangun selama ini. Baik, Pak Hidayat, singkat saja, apa yang harus dilakukan Indonesia agar mimpi Trump ini hanya menjadi mimpi saja? Ya, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sudah menyampaikan sikap yang sangat jelas menolak mimpi buruk tersebut dan menegaskan bahwa warga Gaza mempunyai hak untuk menentukan nasib diri mereka, dan nasib diri mereka sudah mereka tentukan, yaitu mereka ingin merdeka, mereka ingin tidak dijajah oleh Israel, mereka tidak ingin direlokasi keluar Palestina, dan apa yang dilakukan oleh Donald Trump ini barangkali juga bagian daripada pengalihan isu, yaitu mengalihkan isu dari tetap Israel melanggar perjanjian gencatan senjata dengan tetap melakukan serangan terhadap warga Gaza, dengan tetap tidak memberikan izin untuk masuknya 20.000 karavan dan 600.000 kemah untuk kemudian itu tetap sampai hari tidak bisa diberikan izin untuk masuk, padahal itu menjadi bagian dari perjanjian yang harus dilaksanakan Israel. Banyak yang dilakukan Israel yang bertentangan dengan perjanjian. Dan tetapi dengan adanya mimpi buruk Donald Trump ini, sekarang orang tidak lagi membicarakan tentang Israel yang tidak melaksanakan kesepakatan gencatan senjata. Semua orang kemudian bicarakan tentang mimpi buruk Trump. Menurut saya ini bagian daripada yang buruk daripada mimpi buruknya Trump. Baik. Dan Indonesia saya kira menjadi amat sangat punya momentum untuk membayar utang sejarah kepada Palestina, yaitu kemerdekaan Palestina, karena baru kali inilah PBB melalui sekjennya, seluruh anggota Dewan Keamanan PBB yang tetap kecuali Amerika Serikat, semuanya satu kata. Demikian juga Uni Eropa, Liga Arab, OKI, dan sekutu-sekutu Amerika, bahkan Kanada dan juga di Amerika Selatan juga mereka satu sikap menolak mimpi buruk Trump untuk menguasai Gaza, merelokasi warga Gaza. Baik, dan Pak Hidayat, ini merupakan momentum untuk Indonesia mengambil sikap terhadap apa yang menjadi mimpi dari Donald Trump. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Hidayat. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana rencana dari atau mimpi dari Amerika ini untuk mengambil alih jalur Gaza, kita sudah terhubung dengan Dr. Hadiki Habibi yang merupakan Ketua Divisi Relawan Mercy. Dr. Hadiki, apakah mimpi atau rencana dari Trump untuk mengambil alih Gaza ini sudah sampai di warga Gaza, dan bagaimana sikap mereka terhadap rencana dari Donald Trump ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dr. Hadiki Habib, Ketua Presidium Mercy Indonesia. Saat ini berada di Kompleks Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Yang kami masih melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit Indonesia di Gaza bersama dengan dokter-dokter lokal warga Gaza. Kami melihat bahwa masyarakat Gaza saat ini sangat bersemangat untuk melakukan membangun kembali kehidupan mereka, gitu ya. Dan semangat ini menjadi modal yang sangat besar bagi masyarakat Gaza untuk tetap bertahan dan kreatif, gitu ya, dalam menjaga kesehatan, keselamatan mereka, terutama di lingkungan yang sekarang dengan sistematis sengaja dirusak oleh penjajah serta cuaca musim dingin. Pendapat masyarakat mengenai rencana dari Amerika Serikat, tentu masyarakat sudah banyak yang mengetahui, dan satu kata dari mereka, kami tidak perlu mendengarkan itu, gitu. Karena kami hanya butuh pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Hadiki. Semoga warga Gaza di sana terus diberikan kesehatan dan keselamatan. Juga untuk Dr. Hadiki, jaga kesehatan dan keselamatan Anda di sana. Baik, demikian dialog kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Sigit, terima kasih juga kepada Pak Hidayat telah berdialog bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat dan sukses untuk semua.